Terima kasih banyak teman-teman untuk waktu yang sudah diluangkan. Untuk webinar Refreshment Week ini sebenarnya tidak akan lama. Kita akan batasi di 45 menit karena memang tujuannya untuk merefresh kembali gitu ya. Untuk hari ini kita nanti akan membahas 3 fitur. Ada fitur announcement, fitur banner, fitur artikel. Nah, kenapa nih 3 fitur ini yang mau aku bahas di siang ini? Karena based on data yang kami kumpulkan per bulannya, ternyata tuh masih tidak terlalu banyak nih utilisasi fiturnya. Nah, mungkin diharapkan setelah ada refreshment ini untuk teman-teman yang mungkin belum sempat mencobakan atau mungkin yang dulu pernah pakai nih tapi lupa nih fiturnya buat apa. Nah, nanti kita sama-sama remind kembali fiturnya untuk apa. Gitu. Oke. Nah, sebelum masuk ke fiturnya, mungkin aku mau ingatin kembali nih, si Codemy itu apa sih? Jadi, Codemy itu sebuah learning management system, di mana kita memprovide mobile apps ataupun via website untuk sarana pembelajaran oleh perusahaan gitu ya. Jadi nanti karena kita memang cloud base, itu nanti semua pembelajarannya kita lakukan secara online. Nah, diharapkan pembelajaran ini bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Toh semuanya langsung pakai gadget gitu ya. Karena kita juga manusia yang 24 jam di dalam gadget gitu. Jadi nanti kenapa enggak kita transformasi pembelajaran yang mungkin agak monoton di kelas ke gadget yang selalu kita pakai gitu. Oke, lalu selanjutnya itu kita masuk ke halaman announcement. Jadi di halaman announcement ini nanti teman-teman itu sebenarnya bisa menyebarkan informasi ke end user yang menggunakan si aplikasi learning-nya ini. Nah, yang mana sih sebenarnya si announcement itu? Yang di sini. Nah, yang warna kuning ini kelihatan lah ya. Nah, announcement ini nanti tampilannya kurang lebih seperti running text kalau di berita. Nah, kalau di berita itu kan di bagian bawah tuh ada running text. Nah, kalau di halaman Codemy itu di home di paling atas. Nah, kalau kita play videonya, bisa kelihatan teksnya berjalan. Nah, kalau diklik nanti akan meredirect ke suatu menu yang ada di aplikasi. Di sini saya mau masukkan menu course yang harus diisi oleh karyawan Codemy terkait survei untuk metode bekerja ke depannya setelah PPKM maunya seperti apa gitu ya. Nah, mungkin nanti selain informasi-informasi yang formal, teman-teman juga sebenarnya juga bisa memberikan informasi terkait perubahan regulasi atau polisi yang ada di internal mau disebarluaskan instead of menggunakan WhatsApp ya mungkin sekarang juga pakai email lalu kita juga pakai WhatsApp. Nah, kita juga bisa utilisasi fitur yang ada di halaman Codemy ini. Lalu yang kedua ataupun selanjutnya itu kalau mau mengucapkan hari besar keagamaan nih, biar nanti lebih engage ke teman-teman peserta pembelajaran kita, itu kita juga bisa memasukkan kata-kata selamat gitu ya, ataupun yang paling dekat nih kita mau tahun baru 2022, kita mau ngucapin Happy New Year, itu juga bisa di halaman announcement ini. Jadi halaman announcement ini fiturnya tidak nggak saklek gitu, harus yang formal-formal. Nah, yang casual pun juga nanti teman-teman juga bisa sharing di sana. Nah, nanti setiap ada announcement yang di-publish, itu nanti akan muncul si notifikasinya, ada push notifikasi di sini. Gitu. Jadi nanti setiap user yang memang sudah login ya kondisinya, mereka akan mendapatkan push notification untuk pemberitahuan bahwa ada announcement yang dipublish dari admin. Gitu. Nah, hal-hal apa aja sih yang harus kita perhatikan saat kita membuat announcement? Yang pertama itu announcement redirection. Jadi, announcement itu bisa di-redirect ke suatu link yang ada di luar aplikasi yang ini, ataupun
nanti misalnya kita mau tembak nih si announcement itu ke fitur yang ada di halaman apps. Nah, kita juga bisa pilih yang bagian in-app, nanti di sini akan ada drop-down list-nya. Mau ke artikel kah, mau ke menu course, ke detail course, nanti kita bisa pilih gitu ya. Jadi nanti disesuaikan sama announcement yang teman-teman publish. Lalu selanjutnya itu kita juga bisa limitasi based on level dan grup tertentu. Misalnya kita mau memberikan informasi terkait perubahan regulasi, tapi cuma departemen tertentu nih, misalnya departemen IT. Nah, nanti kita bisa limitasi. Oh, cuma level dari staff, manager, head, tapi grupnya cuma grup IT gitu. Jadi grup-grup atau departemen yang lain tidak akan mendapatkan announcement yang kita publish gitu. Ini cukup berguna ya apabila memang nanti informasi yang mau kita publish itu sifatnya tidak menyeluruh ke seluruh karyawan. Tapi kalau memang mau kita open for public, itu nanti level dan grupnya bisa dikosongkan. Lalu selanjutnya itu kita juga bisa menuliskan message-nya yang kata-katanya yang berjalan tadi, running text tadi di bagian announcement message gitu. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah karakternya. Saat ini kita batasi di 160 karakter. Jadi nanti teman-teman sebisa mungkin bikin kalimat yang cukup eye-catching, cukup menarik, tapi jangan panjang-panjang gitu. Jadi waktu sekali lihat kalimatnya langsung pengen ngeklik nih usernya. Gitu. Kita lanjut dulu ya ke fitur selanjutnya. Nanti kalau ada Q&A boleh drop di box Q&A, ataupun nanti kalau mau open mic bisa di akhir sesi setelah aku presentasi. Gitu. Selanjutnya kita ada ke fitur banner. Nah, fitur banner ini yang mana sih kalau di halaman home kita? Yang ada di bawah announcement nih, yang ada gambar, yang ada muka saya, yang saya sangat pede untuk menampang di sini. Nah, ini kita sebut yang namanya banner. Nah, banner ini mungkin lebih advance ya dibandingkan si announcement, karena kita bisa memasukkan gambar. Jadi kelihatan visualnya informasi apa yang mau kita sampaikan ke teman-teman end user. Nah, informasi apa aja sih yang bisa kita berikan atau kita sebarluaskan? Itu kembali lagi ke kebijakannya Bapak dan Ibu sekalian, mau informasi apa, mau yang formal, mau yang informal, mau yang casual, ataupun mau yang sifatnya mengentertain, itu juga bisa. Misal, ada town hall annual atau town hall monthly di company-nya teman-teman, kayak Kodemi, kita kan selalu ada Kodemi Town Hall di setiap bulannya. Nah, kita biasanya pakai si banner itu, biar nanti karyawan kita aware nih, oh tanggal sekian kita mau ada town hall, jadi jangan meeting dulu, untuk internal dulu nih di jam tersebut gitu. Ataupun nanti mau ada informasi terkait produk nih, mungkin ini relate ya dengan teman-teman yang bergerak di apa ya, industri insurance ataupun FMCG, itu kan kita punya produk ya. Nah, kalau misalnya ada produk yang mau launching atau produk yang mau di-highlight di bulan tersebut, ada katalognya di website, ada blognya di website, kita juga bisa tuh pasang bannernya, nanti kita tembak ke website kita gitu. Ataupun nanti kita mau meng-highlight meng-highlight course yang memang wajib harus diikuti oleh semua user nih. Kita mau pampang di depan biar semuanya ikut pembelajarannya. Nah, itu kita juga bisa masukin gambarnya. Jadi ini cukup cukup bisa di-adjust sesuai dengan kebutuhannya teman-teman gitu. Nah, banner ini yang perlu diperhatikan adalah yang pertama itu gambarnya. Kenapa? Biar gambarnya nanti di halaman home itu tidak kepotong. Jadi kita sudah munculkan di sini rasio berapa yang fit nih di halaman home. Untuk banner itu rasionya 3:1, dan untuk dimensinya itu 1280 dikali 426 pixel. Untuk size-nya berapa, Mbak? Nah, size-nya itu satu gambar, itu bisa di-upload maksimum 10 MB. Gitu. Nah, banner ini misalnya dalam satu kali waktu pengen banyak nih kita kasih informasi gitu ya. Bisa berapa sih kita tampilin?
concurrent-nya itu 10 banner. Jadi artinya ada 10 banner yang bisa kita tayangkan dalam satu kali waktu gitu ya. Nah, gimana caranya kita bisa mengurutkan atau menentukan banner mana yang mau paling depan? Nih, champions banner nih. Tenang, kita punya yang namanya fitur featured. Jadi, kalau dicentang pada pembuatan nanti di halaman admin, si featured itu nanti akan muncul bannernya di urutan paling depan gitu. Misal ada 10 banner yang mau kita tampilkan, yang featured kan udah nih paling depan. Nah, gimana nih yang 2 sampai 10? Yang 2 sampai 10 nanti akan berurutan sesuai dengan urutan yang ada di halaman admin gitu. Yang penting kita define dulu di halaman paling depan itu mana yang mau kita tampilin. Nah, kebayangnya tuh kayak GoFood gitu ya. Kalau kita buka GoFood, GrabFood tuh kan paling suka ada tuh yang bisa kita geser carouselnya ya. Nah, nanti teman-teman juga bisa mengadaptasi hal yang sama di menu banner ini. Nah, untuk menu banner ini 10 banner yang bisa ditayangkan itu per per company dalam satu kali waktu gitu ya. Jadi hopefully nanti bisa bisa berekspresi nih teman-teman ke user-user kita gitu, biar nggak kesannya aduh belajar ya takut deh sama trainernya. Nah, itu nanti kita bisa lebih engage juga sama teman-teman user gitu. Nah, yang terakhir itu kita ada menu artikel. Kalau artikel ya seperti kebanyakan artikel lah ya, kita itu bisa menerbitkan atau mempublish artikel yang memang mungkin nanti sifatnya itu kita mau memberikan pengetahuan, kita mau mengedukasi, atau mau mengentertain doang nih si artikelnya. Mungkin kita mau masukin artikel tentang selebgram nih, kalau memang diperbolehkan di company-nya teman-teman, itu juga bisa. Ataupun nanti kita cuma mau memberikan opini terhadap sesuatu yang lagi viral, itu juga kita sediakan wadahnya. Nah, menu artikel ini sangat tepat digunakan untuk teman-teman yang memang suka nulis, suka publish blog gitu ya, mungkin punya blog pribadi, daripada cuman di-publish di blog pribadi, mungkin kita arahin nih ke artikel, biar nanti teman-temannya juga baca. Gitu. Nah, nanti di menu artikel ini kita juga bisa define kategorinya. Nanti kita create kategori artikelnya, jadi nanti waktu bikin si artikelnya kita bisa masukkan ke kategori-kategori yang sudah kita bikin. Jadi ada induknya nih, bukan kategori yang lepas aja gitu ya. Jadi nanti semuanya terpool sesuai dengan temanya masing-masing. Lalu kalau di artikel itu apa sih yang sebaiknya kita perhatikan? Oke, di sini ada bagian konten. Jadi nanti di bagian konten itu di halaman admin waktu create artikel, teman-teman bisa lihat di sini ada formattingnya. Formattingnya kita coba se-advance mungkin mengikuti formatting yang ada di halaman Microsoft Office atau Microsoft Word ya. Lalu apalagi yang bisa kita lakukan di halaman artikel ini selain masukin kata-kata, terus kita format, kita tambahin emoji, tambahin gambar, itu kita juga bisa menambahkan video dari YouTube. Kita sebut dengan yang namanya embed. Nah, nanti di halaman YouTube itu kita bisa ngambil link embed-nya yang nantinya kita input ke dalam artikel. Nah, nanti video YouTube-nya kayak gimana, Mbak? Dilihat sama teman-teman end user. Kayak gini. Jadi ini kita masuk ke halaman artikel ya. Kita klik salah satu judulnya. Oke, sebentar. Nah, di sini nanti bisa dilihat ada video dari YouTube. Nanti bisa diperbesar ya, di sini nanti ada gambar yang kayak kotak siku-siku itu. A lot of people ask me, what the... Nah, nanti bisa nonton langsung dari sana, gitu. Jadi daripada nanti usernya nyari di YouTube sendiri, tapi bingung, aduh mau belajar yang mana ya, referensi apa nih yang bagus, gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan fitur artikel ini untuk memasukkan video-video yang di YouTube sebagai referensi penambah ilmu dari teman-teman kita untuk belajar gitu. Nah, artikel ini sifatnya formal atau informal, bebas. Gimana teman-teman mau aja, apakah memang mau nantinya si artikel ini kita treat sebagai
suatu yang harus diikuti nih. Jadi pokoknya mereka harus baca artikel gitu ya. Mereka harus komen biar dapat poin. Mereka harus like biar dapat poin. Itu boleh. Atau memang ya udah jadi sarana tempat yang suka nulis publish, yang suka baca ya baca, itu juga bisa dibebaskan. Gitu deh kurang lebih untuk fitur yang mau kita bahas hari ini. Mungkin dari aku cukup sekian dulu presentasinya biar nggak bosan juga. Kita ke kolom Q&A. Mau ada pertanyaan ini. Oh, dari Pak Hardi. Pak Hardi bertanya, apakah rekamannya bisa di-share? Bisa, Pak. Nanti kita masukin ke YouTube kita, nanti aku share link YouTube-nya. Aman. Gitu. Nanti kalau pakai SSO, apakah bisa? Bisa, karena ini semuanya ada di halaman admin, Pak. Nanti tidak akan ngaruh ke SSO, karena SSO kan kita cuma untuk pakai login ya. Nanti itu pokoknya di halaman admin bisa pakai semua fiturnya, nanti akan terreflect di halaman mobile apps Codemy. Oh, ini ada pertanyaan lagi nih, bentar. Bentar ya Mbak Kezia, kayak udah mau ngomong nih tadi. Oke, dari Pak Hardi, jadi apakah harus pakai apps ya Mbak? Kalau saat ini kita encourage pakai apps, tapi kalau memang teman-temannya menggunakan web learner, itu juga bisa Pak. Cuman memang untuk banner itu belum muncul di halaman web learner gitu. Jadi nanti yang muncul itu baru announcement dan artikel gitu Pak Hardi. Ada pertanyaan dari Pak Yohe, untuk artikel seperti apa tampilannya dalam apps UI untuk pilihan kategori? Oke, sebentar coba aku ini dulu ya. Aku cek dulu. Oke, Pak Yohe, mohon maaf untuk saat ini di halaman artikel itu belum bisa kita belum terlihat grouping based on kategorinya. Saat ini masih terimplement di halaman admin biar nanti sebenarnya admin tahu nih tujuan artikelnya mau di grouping based on apa gitu. Jadi kalau untuk di halaman apps saat ini belum nampak nih, belum kelihatan nih kotak-kotak atau bulat-bulatnya gitu. Di halaman admin kok nggak ada artikel ya Mbak? Oh, sebentar, ada sih Pak, aku cobain dulu ya. Hilang ya ininya, tampilan. Oke, kalau tidak ada, ini coba saya escalate ke tim ya Pak ya. Kalau memang tidak muncul di web learner, harusnya muncul, karena sudah ada fiturnya. Nanti kita coba munculkan ya Pak, kalau memang saat ini belum muncul. Gitu. Udah kelihatan lagi belum? Ada dari Mbak Aan, kalau announcement-nya tidak ingin kita set up nge-link dengan fitur apapun, itu tidak bisa ya. Betul Mbak Aan, kalau saat ini masih harus nge-link ke suatu link di luar apps ataupun ke suatu menu yang ada di halaman apps gitu. Jadi nanti mungkin bisa di-linkkan dulu saat ini, dipilih ya salah satu tadi. Sebentar aku coba share screen lagi. Udah kelihatan ya share screen-nya? Sudah. Oke. Nah, bisa di sini Mbak Aan untuk announcement-nya. Nanti kita pilih salah satu link atau in-app gitu. Jadi saat ini memang masih mandatori dan belum bisa dikosongkan. Gitu. Mbak Oce, untuk artikel bisa untuk format HTML5, saat ini belum bisa Pak Yohe, mohon maaf. Mungkin yang bisa saat ini adalah embed dari YouTube, lalu memasukkan gambar, memasukkan link, ataupun kita copy paste sendiri ini si artikelnya gitu. Misalnya kita punya artikel yang kita tulis di Notes atau di Microsoft Word, itu nanti kita bisa copy paste ke dalam si
ini konten tadi. Gitu. Oke. Oh, boleh. Mau diaktifkan speakernya. Silakan bentar. Ini dari Mbak Kezia atau dari aku ya yang bisa? Sudah diaktifkan? Oh ya udah. Hai Pak Hardi. Halo, selamat sore Mbak Oce. Halo sore Pak. Iya, Mbak, Silakan, ini tadi Pak. menarik ya Mbak ya, yang apa, yang tentang announcement Mbak. Oh iya Nah, boleh. kami kan sementara ini kan masih pakai based on web ya. Nah, kami pakai masih based on web. Tadi kan kalau nggak salah saya dengar ada namanya link. Iya. Announcement ya, yang ini nih. Betul. Nah, kita kan punya namanya sistem APRIS nih Mbak Oce. Ya, kalaupun nanti kita misalnya nembaknya announcement ini ke linknya APRIS, itu bisa? Itu pakai kredensial nggak Pak untuk masuk ke sistemnya? Oh, pakai kredensial ya? Kalau misalnya memang pakai kredensial sih sebenarnya ya bisa, tapi nanti mereka harus login lagi. Nah, terkadang user kan kayak agak mager ya Pak ya. Duh kok nih suruh login lagi nih gitu ya. Pengennya kalau ada yang ngeklik gitu kan pengennya langsung kebuka. Ya, gitu. betul. Tapi kalau misalnya memang di internal Bapak tidak jadi concern hal itu juga bisa dilakukan Pak. Karena kalau Bapak menggunakan yang link ini link apapun yang ada di luar apps itu bisa digunakan. Gitu. Berarti kalau waktu pas di link itu dia klik, otomatis masuk ke sana, tapi harus login dulu ya? Betul, pasti akan minta login Pak, karena kan sistem internal ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Nah, terima kasih banyak ya Mbak Oce ya. Sama-sama. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Aan. Untuk menentukan urutan banner yang tampil di mobile app itu, sekarang by alphabet ya, tidak bisa di drag and drop lagi urutannya. Betul Mbak, kalau yang saat ini bisa kita tentukan adalah yang tampilan pertama, pakai menu feature tadi. Nah, untuk selanjutnya nanti itu akan menyesuaikan dengan urutan yang ada di halaman admin. Nah, untuk drag and drop itu belum bisa, tapi nanti mungkin bisa dijadikan konsiderasi untuk enhancement. Seperti itu. Oke, ada lagi mungkin? Kita masih punya waktu 2 menit. Mumpung ada timingnya ya. Pas di sini untuk tanya jawab, feel free. Oke. Kita tunggu. Mungkin saat ini teman-teman masih mikir nih, aduh mau nanya apa ya, atau lagi ngulik-ngulik langsung nih di halaman adminnya. Boleh, silakan. Kita tungguin. Oke, ada lagi yang mau bertanya sebelum kita close? Saya hitung mundur. Kalau misalnya tidak ada, saya kembalikan ke Mbak Kezia sebagai host-nya. Masih adakah mungkin? Kalau misalnya tidak, terima kasih banyak Bapak dan Ibu rekan-rekan sekalian untuk waktu yang sudah diluangkan di 45 menit siang ini ya. Saya tahu nih, teman-teman pasti cukup padat ya agendanya, tapi masih sempat mau meluangkan waktu di webinar kali ini. I really appreciate you guys. Thank you banget. Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi di refreshment week selanjutnya dengan tema fitur yang berbeda.